Oke, selamat datang lagi di video terakhir di pertemuan ini, yaitu video tentang expert system. Jadi teman-teman, di expert system ini kita selain nanti akan belajar sedikit, materinya sedikit, tapi kita akan langsung ke implementasi program ya dalam Python. Tadi video sebelumnya saya terangkan tentang dasar Python, kemudian saya terangkan juga tentang struktur data pada Python. Sekarang kita mengimplementasikan bahasa Python-nya ke dalam sebuah materi, yaitu namanya expert system. Nah, saya terangkan sedikit materinya dulu. Expert system seperti yang kalian lihat di slide saya. Expert system itu adalah bagian dari knowledge base expert by expert. Artinya adalah sebuah pengetahuan manusia, kecerdasan manusia yang dituangkan ke dalam sebuah sistem. Jadi yang cerdas siapa? Yang cerdas manusianya dulu, bukan komputer yang cerdas. Manusianya harus cerdas, baru nanti dituangkan ke dalam sebuah sistem atau komputer. Nah, ada banyak teknik. Minggu kemarin teman-teman belajar teknik tentang fuzzy logic, fuzzy inference system. Di fuzzy itu juga akan butuh yang namanya expertise. Expertise itu boleh manusia, boleh buku, boleh panduan. Nah, intinya adalah sebuah expert. Nah, sama kalau di pertemuan ini saya mau pakai tree rule atau expert system, ada biasanya disebut sebagai IS, expert system. Bentuknya adalah tree yang saya pakai di sini. Nah, apa aja yang dipelajari ketika bikin tree? Nah, tree ini untuk bikin codingnya kita butuh struktur node, kita butuh create rule, kita butuh diagnosis system. Nah, yang pertama, yang paling utama, paling penting adalah manusianya harus cerdas. Kita harus punya rule yang clear, yang jelas. Nah, pada materi ini kita hanya pakai rule, kita pakai tree itu binary tree. Binary berarti kalau enggak yes ya atau no, yes atau no, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yes atau no. Lah ini apa? Ini adalah tree yang saya bangun sendiri, yang saya karang benernya saya ngarang aja ini, pokoknya buat contoh aja. Contoh di sini, bagaimana membaca tree ini? Kita punya rootnya di sini adalah olahraga. Bagaimana membacanya? Nah, pertanyaannya gini, apakah Anda suka olahraga? Ini ada yes, ini ada no. Jadi kalau yes, ditanya lagi, apakah Anda suka game? Ada questionnya, mark. Oh ya, saya suka. Kalau iya ada pertanyaan, kalau no juga ada pertanyaan. Apakah Anda suka judi? Ada yes, ada no. Oh, berarti kalau yes nggak ada question lagi, berarti ini adalah hasil akhirnya. Ini juga ada hasil akhirnya. Di sebelah sini, apakah Anda suka nonton film? Ketika jawabannya ya, ada question marknya, ada questionnya, maka lanjut ke bawahnya. Beda ketika tanya apakah Anda suka nonton film? No. Ketika no, dia langsung masuk ke kesimpulan, ke mahasiswa. Nah, jadi ini adalah tree rule. Teman-teman nanti seharusnya bikin ini dulu. Kewajiban adalah bikin ini dulu. Harus bikin ini dulu, setelah bikin ini baru kita ngoding. Nah, gitu. Step by stepnya itu. Kita langsung ke step selanjutnya. Anggap ini emang sudah jadi. Jadi bagaimana membuat programnya, teman-teman? Untuk membuat programnya saya tidak menggunakan yang namanya Android Studio. Google Colabs, boleh pakai Google Colabs, tapi saya pengen teman-teman sudah langsung pindah ya harusnya. Saya pengen teman-teman langsung nyoba bagaimana instalasi Python pada VS Code. Tinggal dicari tutorial, terlalu banyak tutorial untuk saya menerangkan, mubazir kalau saya terangkan. Jadi terlalu banyak tutorial, mau
pakai apapun boleh, mau pakai Anaconda third party ya, Anaconda third party, install aja Anaconda itu langsung terinstall semuanya, atau install Python-nya aja juga boleh. Jadi kalau di apa itu namanya, di Windows nanti kita teman-teman masuk ke Microsoft Store, ada langsung di sana Python. Kalau mau pakai Linux, pakai terminal, jadi aman-aman aja semuanya nggak ada masalah. Oke, saya lanjutin. Ya, saya lanjutin teman-teman. Saya mau pakai VS Code, boleh, bisa nggak Pak pakai Google Colabs yang kayak tadi? Bisa, tapi saya ingin pakai VS Code. Teman-teman boleh pakai Google Colabs, tapi harapan utama saya teman-teman pakai VS Code juga sama, atau pakai editor yang lain. Please. Oke, lanjut. Kalau pakai VS Code, kita buka, ada seperti ini. Saya mau bikin folder baru, jadi saya mau pakai open folder. Saya mau simpan di dalam folder kecerdasan artificial, new folder, program SPADA, expert system SPADA. Oke, nah ini kosong, kita bikin new file yang namanya 3.py. Nah, extension Python itu py, basicnya py, IPYNP itu punyanya yang tadi Google Colabs. Nah, ini Python py harusnya. Nah, itu saya mau pakai ini. Lanjut, saya mau pakai object oriented program untuk approach-nya pada hari ini, pada pertemuan ini. Langkahnya apa? Nah, kita lihat di sini. Kita butuh node-nya dulu. Kita butuh struktur node-nya di sini. Struktur node-nya dalam satu ini, node semuanya node digabung jadi tree. Jadi node-nya ada question, node-nya ada yes, ada no, kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi ada 4. Kita pakai class node. Saya mau pakai yang besar. Apa ini? Oh, nggak ada, belum beli. Oke, sorry. Jadi kita pakai, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, segini harusnya cukup. Kita pakai class node, kita pakai object oriented, kita pakai atribut. Atributnya adalah yang pertama itu question. Object oriented ya, kita pakai atribut dulu, question, kemudian yes, no, kita pakai none, artinya nil semuanya. Kemudian kesimpulan itu diagnosis. Gimana di proses ini aja lah, saya nggak tahu tulisannya benar bagaimana. Oke, ini adalah struktur atribut pada kelas node. Kemudian kita pakai yang namanya konstruktor. Jadi konstruktor kalau di Python kita pakai init. Nah, gini. Parameternya 4. Jadi kita tulis aja di sini question yes, no, diagnosis. Kalau di Java kita pakai this, kalau di sini kita pakai yang namanya self question sama dengan question, kemudian self yes, no sama dengan yes,
kita pakai self no note, no note sama dengan no. Kita pakai self diagnosis sama dengan Oke. Selesai satu kelas yang namanya kelas note. Nah, ini masih belum apa-apa, kita masih bikin struktur note-nya. Yang kita harus bikin lagi adalah struktur yang namanya tree. Bukan struktur tree-nya ya, kita merangkai note-note menjadi tree. Jadi kita bikin tree, teman-teman semuanya, kita bikin tree. Atributnya apa yang dipakai? Tree itu kita hanya perlu yang namanya root namanya. Nah, kita hanya perlu namanya root. Nah, ini biar agak keren object orientednya, maka di tree di sini inherit atau diwariskan dari kelas node. Nah, kayak gini. Jadi langsung saya tulis apa tadi? Atributnya itu root. Sementara kita pakai non. Oke. Tree, kemudian kita pakai node, kemudian atributnya kita pakai none. Nah, ini terlalu banyak. Ini nggak perlu, kita tulis space dulu. Nah, sekarang ini namanya konstruktor ya teman-teman semuanya, ini namanya konstruktor. Jadi kita perlu bikin sebuah function yang digunakan untuk bentuk tree building atau create tree lah, create tree. Nah, create tree ini agak penting sekali kita riwa-riwi. Lihat ini, penting sekali kita lihat ini, lihat tree kita. Jadi yang pertama kita bikin itu rootnya dulu di sini. Kita nggak perlu nulis root, kita hanya tulis node 1 aja. Node 1 sama dengan dari node, kelas node, kemudian argumennya kita kasih. Ini argumennya ya, argumennya kita berikan di sini. Ada question, ada yes, ada no, ada diagnosis. Ini kita bisa tambahkan di sini non, biar nanti jelas. Pakai yang seperti sebelumnya bisa, cuma saya pikir kalau kita pakai ini akan lebih jelas lagi. Oke, gini. Kemudian question yang pertama kita lihat di sini, apakah Anda suka olahraga? Suka olahraga, ini questionnya. Kemudian atribut berikutnya adalah yes. Yes-nya kita nggak tahu node berapa, kita tulis aja node 2 dulu. Kemudian no-nya kita nggak tahu, kita tulis aja node 3. Nah, berarti ini kita namanya node 1. Kita perlu bikin node 2 di sini. Node 2. Jadi node 2 sama dengan node question sama dengan apakah Anda suka game. Yes-nya node 4 yang belum keisi ya. Kemudian no-nya node 5. Nah, ini node 3. Node 3 kita juga tulis apakah Anda suka nonton film. Nah, gitu.
karena ini hanya contoh ya teman-teman semuanya. Note 3 nya, note 3 saya tulis ini deh. Nah, apakah Anda suka nonton film? 4, 5 kita urutin aja, 6 sama 7. Note 4 kita nggak punya. Note 4 nggak punya. Jadi note 4 itu harusnya ini 1, ini note 2, 3-nya buat di sini, ini note 4. Berarti harusnya judi, apakah Anda suka judi? Dan note 5-nya apakah Anda suka traveling? Nah, mempercepat tutorial biar nggak bosen kalian semuanya, saya tuliskan note 4 sama dengan ini, langsung kesimpulan ya. Ini langsung kesimpulan. Jadi kita nggak ada question, kita nggak ada yes, kita nggak ada no, kita langsung masuk ke diagnosis. Diagnosisnya adalah gamer. Biar beda, diagnosisnya saya tulis pakai capital. Yang kelima, apakah Anda suka game? Tidak, maka saya kasih namanya traveler. Gini. Jadi note 6, apakah suka nonton film? Ketika jawabannya yes, jadi aktor lah. Terakhirnya note 7, apakah mahasiswa? Ya, sudah ada. Oke. Untuk build tree-nya sudah. Nah, untuk create tree-nya sudah. Kita bisa panggil di sini. Sorry, ini belum saya pakai self. Ini kita panggil self create tree. Nah. Kemudian di sininya jangan lupa diberikan self root sama dengan node 1, artinya data rootnya itu nanti diambil dari node 1. Nah, ketika ini dieksekusi, maka rootnya nanti akan mendapatkan node 1 yang nyambung ke node 2, ke 3 dan seterusnya, akhirnya bentuk sebuah tree yang seperti ini. Walaupun singkat ya, tapi nanti bentuknya sebuah tree seperti itu. Oke, kita tes. Mau tes di sini aja deh, biar nggak repot. Nah, kita tes di sini. Yang perlu kita panggil adalah class tree. Jadi kita tulis objek sama dengan tree. Gini. Karena di sini kosong ya, konstruktornya kosong. Kemudian kita tulis print sama dengan objek titik root. Kita running. Runningnya kalau pakai terminal, kalau pakai yang kayak tadi Google Collapse, tinggal tekan tanda kayak play gitu, kayak gini. Tapi saya mau pakai terminal, teman-teman bisa contoh nanti Python, nama filenya adalah tree.py. Belum saya save ternyata, sorry. Nah, ada outputnya yaitu node, objek, dan lain-lain. Ini adalah alamatnya. Kita perlu mengeluarkan nilai, bukan alamatnya, biar jelas ya. Kita questionnya aja. Nah, gini. Nah, ketemu. Apakah Anda suka olahraga? Kita coba. Ketika kita pakai yes, no, kemudian kita juga question. Sorry. Ketika yes, not question, harusnya ngomongnya apakah Anda suka main game. Nah, apakah suka main game?
Nah ini sudah sesuai, artinya apa? Tree-nya itu nyambung, sudah nyambung. Kita ini hanya testing aja. Langkah berikutnya belum selesai, kita perlu fungsi terakhir, yaitu namanya diagnosis, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana? Logikanya simpel. Logikanya adalah kita pakai while ketika self root dot question. Ini artinya apa? Ketika kita questionnya ada, maka while-nya akan terus di looping, programnya akan terus dijalankan. Ini self root dot question. Ketika dia tidak nil, while-nya akan terus jalan. Nah, terus ngapain? Nah, setelah ketika jalan, kita harus punya yang namanya answer, jawabannya dari input, kemudian kita self root dot question ditambahkan dengan yes atau no. Saya berikan lagi gini deh, yes atau no. Nah, biar bagus. Ini untuk menawarkan jawabannya apa. Jadi self root question itu kayak pertama tadi, apakah Anda suka olahraga, dikasih yes atau no jawabannya. Nah, answer nanti ini dikasih if, kasih pengujian if jika answernya sama dengan yes, yang terjadi adalah kita ketika yes pindahnya ke yes not. Jadi self root yes not sama dengan self root sama dengan self root dot yes not. Elif, ini kebalikannya ya, ketika answer sama dengan no, answer self root sama dengan self root dot no no. Ketika else berarti kalau nggak ada apapun jawabannya, maka kita beri sini, kita beri print, kita beri notice ke usernya, silahkan jawab dengan yes atau no. Nah, kita kasih notice, agak berat tuh. Nah, kesimpulannya apa? Ini belum selesai. Kesimpulannya adalah print. Kesimpulan, kita tulis ini, kesimpulan pekerjaan yang cocok adalah, nah ini yang cocok adalah, saya berikan tanda panah gini, saya kasih koma, self root dot, bukan question tapi diagnosis. Jadi gini caranya, gini kita coba. Ini tidak saya masukkan ke konstruktor, tapi saya panggil di sini objek dot apa tadi namanya, objeknya pakai K, diagnosis. Kita save, kemudian kita running python.tree.com. Nah ini kelihatan, saya besarin sedikit. Apakah Anda suka olahraga? Yes. Apakah Anda suka main game? Yes. Harusnya jadi gamer. Saya running lagi. Apakah suka olahraga? No. Apakah suka nonton film? Ketika jawabannya yes, harusnya jadi aktor. Terakhir saya mau tes, apakah suka olahraga? No. Suka main film? Ya dong. Ini salah, saya mau pakai no aja, jadi mahasiswa. Oke. Seperti itulah bikin programnya untuk tree. Simple ya, nggak terlalu panjang, tapi ini saya pisah jadi kelas node,
class tree, kemudian di sini ada main filenya. Jadi ini bisa kita modif di sini main.py. Ini kita pindah di sini, kemudian kita berikan import from tree, import tree. Ini bisa. Nah ini kita runningnya jalanin ketik python main.py. no. Dan juga bisa kita modif seperti ini. Jadi dipisahkan antara pembuat kelas sama file untuk running program utama. Oke, jadi saya recap ya. Jadi expert system yang teman-teman pelajari pada pertemuan sekarang itu adalah namanya expert system, bentuknya tree base, dengan tree-nya hanya binary seperti ini. Kita bikin dulu seperti ini, kemudian kita bikin programnya seperti ini. Nah, tadi sudah saya contohkan step by step per line, fungsinya buat apa juga saya sudah terangkan. Jadi saya tidak nge-share materi codingnya langsung di videonya. Jadi teman-teman harus dengerin video saya, tutorialnya. Tugas buat teman-teman bikin struktur tree seperti ini sesuai expertise kalian, gak usah banyak-banyak seperti saya aja 4 di sini, sesuai dengan kegemaran kalian ya. Ini kalau punya saya ini menentukan pekerjaan yang cocok dari hobi. Kalian boleh tiru, boleh yang lain. Jadi misalkan pemilihan hero pada sebuah game MOBA, atau pemilihan role player, pemilihan negara pada game lain-lain, pemilihan kosmetik kalau misalkan cewek-cewek, boleh, sangat boleh, bebas sesuai dengan kegemaran kalian. Jadi itu akan bisa dilihat ketika kalian menggemari sesuatu, rule-nya akan semakin komplit teman-teman semuanya. Setelah bikin rule tree seperti ini, bikin code-nya. Code-nya di sini. Kalian bisa share code-nya dalam bentuk PDF. Hasilnya pengujian seperti saya di sini itu juga perlu. Nah ini. Tadi pakai banyak pengujian di sini. Ini juga perlu dipakai ini. Jadi saya minta dalam satu file PDF teman-teman semua. Saya rasa cukup. Recapnya sudah. Pertemuan selanjutnya kita akan ketemu di materi berikutnya, yaitu di clustering, klasifikasi, searching, optimasi dan lain-lain. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya diupload di Spada. Thank you.